Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Salah penanganan, 2 perawat ditetapkan tersangka atas meninggalnya pasien ODGJ di RSUD Dadi, Kota Makassar. Kecelakaan maut melibatkan sepeda motor dan truk terjadi di Kota Parepare. Bawaslu periksa PLT Bupati Maros karena diduga ikut mengkampanyekan kotak kosong. PLT Bupati Maros Suhartina Bohari memenuhi panggilan Bawaslu Maros untuk jalani pemeriksaan. Bawaslu meminta keterangan Suhartina terkait video viral dugaan kampanye kota kosong yang dihadirinya beberapa waktu lalu. Didampingi kuasa hukumnya, PLT Bupati Maros Suhartina Bohari bersama suaminya mendatangi kantor Bawaslu Maros di Jalan Dr. Ratulangi di Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Senin siang lalu. Kedatangannya untuk memenuhi panggilan Bawaslu Kabupaten Maros usai adanya laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas pada pemilihan kepala daerah tahun 2024. Dalam pemeriksaan selama kurang lebih 2 jam, PLT Bupati Maros diberikan 27 pertanyaan dari petugas terkait video viral yang diduga mengandung kampanye kota kosong. Dan hari ini saya diundang oleh pihak Bawaslu untuk mengklarifikasi kebenaran dari berita tersebut. Dan alhamdulillah Kak saya tadi sudah menjelaskan di dalam dan teman-teman dari Bawaslu pun sudah memperjelas apa sebenarnya titik permasalahan pada kegiatan hari ini. Intinya mempertegas bahwa kegiatan itu hari kegiatan apa, diundang sebagai apa, dan jam berapa kita ada di sana, dan mengcross-check kebenaran dari penggalan video yang beredar selama seminggu ini. Dalam kasus ini, Bawaslu memeriksa 4 orang, termasuk PLT Bupati dan sang suami. Jadi setelah pemeriksaan kami menyusun kajian dulu. Menyusun kajian terus melakukan pembahasan kedua besok. Hari ini kita undang ada 4. Pertama Ibu PLT dengan suaminya juga selaku pejabat ASN, kemudian ada pemilik rumah sebentar, Haji Joharia dengan MC Muhammad Saleh. Tadi terkait dengan laporan masuk dari warga terkait dugaan pejabat negara dan pejabat ASN yang menghadiri kegiatan diduga sebagai kegiatan kolom kosong, kampanye kolom kosong. Sebelumnya dalam video berdurasi sekitar 1 menit, PLT Bupati Maros bersama suaminya menghadiri sebuah acara warga di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros yang diduga mengandung kampanye kota kosong. Pasca video ini viral, kuasa hukum pihak calon Bupati nomor urut 2 melaporkan Suhartina ke Bawaslu atas dugaan ketidaknetralan dalam pilkada. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Aliansi Relawan Kota Kosong melayangkan somasi kepada Ketua KPU Kabupaten Maros atas dugaan tidak netral pada pemilihan Bupati 2024. Pasalnya Ketua KPU Maros diduga mengancam seluruh panitia pemilihan kecamatan untuk tidak memilih kota kosong. Para relawan Kota Kosong mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Maros Selasa sore lalu. Kedatangan para relawan ini untuk memberikan surat somasi kepada Ketua KPU Maros Jumaedi yang diduga tidak netral dalam pemilihan Bupati Kabupaten Maros 2024. Somasi ini dilayangkan oleh para relawan usai menerima beberapa informasi dari masyarakat. Ketua KPU Maros Jumaedi diduga mengumpulkan seluruh panitia pemilihan kecamatan atau PPK di rumahnya dan mengancam para PPK untuk tidak memilih kota kosong. Kuasa hukum relawan Kota Kosong Yusmiwati menyebut akan menunggu kepulangan Ketua KPU Maros untuk segera menjawab secara resmi surat somasi yang dilayangkan. Poinnya bahwa Ketua Komisi Kabupaten Maros telah memberikan pengarahan untuk tidak memilih kosong. Poin yang lainnya bahwa Ketua Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Maros memberikan ancaman jika Kota Kosong menang, maka ketua-ketua dan anggota PPK tidak akan dipilih kembali sebagai penyelenggara yang kemudian ancaman ini berjenjang sampai pada anggota PPS. Ini kan baru dugaan yang kami berdasarkan informasi dari masyarakat, kami layangkan somasi. Sementara KPU Maros belum bisa memberikan keputusan terkait somasi itu lantaran tidak adanya bukti yang dilampirkan oleh para relawan Kota Kosong. Benar salahnya dugaan pelanggaran itu kewenangan juga dari Bawaslu. Ya heret dengan adanya sanksi-sanksi. Tapi toh kalau ada benar adanya, kami akan membalas somasi itu, meminta bukti-buktinya. Ya kan, kami mempunyai juga PKPU yang mengatur tentang pengawasan internal. Ya, itu kami akan juga laksanakan. Kalau memang ada bukti konkret tentang pelanggaran apa yang diucapkan itu silahkan. Jika terbukti benar, Bawaslu beserta KPU akan melakukan proses sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Jelang Pilkada serentak pada November mendatang, KPUD Bulukumba mulai menyiapkan surat suara yang akan digunakan. Puluhan warga diberdayakan dalam proses penyortiran dan pelipatan surat suara. Semakin dekat dengan pelaksanaan Pilkada serentak, Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPU Daerah Bulukumba melakukan proses sortir dan pelipatan surat suara. Sebanyak 80 warga dikerahkan untuk membantu proses penyortiran dan pelipatan surat suara yang digelar di Aula Kantor KPUD Bulukumba di Jalan Jenderal Sudirman. Jumlah surat suara yang disortir dan dilipat sebanyak 353.928 lembar surat suara untuk calon bupati dan calon wakil bupati Bulukumba. Sementara surat suara rusak akan langsung dipisahkan. Kriteria surat suara yang rusak diantaranya adalah hasil cetak surat suara yang tidak jelas dan tidak terbaca. Surat suara pemilihan bupati ini ada 8 orang yang terlibat proses sortir oleh Jolan. Jadi jumlah surat suara yang dilipat atau yang disortir pada hari ini adalah sebanyak 3.353.928. Surat suara yang rusak, salah satu kriterianya adalah hasil cetak surat suara yang tidak jelas, tidak terbaca, dan terdapat banyak noda. Yang kedua, surat suara kusut atau mengkerut dan sobek. Ketiga, warna penanda surat suara tidak sesuai. Kegiatan sortir dan lipat surat suara telah dimulai pada hari Senin lalu. Proses penyortiran ditargetkan rampung pada hari Kamis pekan ini. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.